أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليهديهم إلى صراط العزيز الحميد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, di hari yang sangat diberkahi oleh Allah ini, pada hari Jumat terakhir di bulan Muharram, kita dikumpulkan sekali setiap minggunya pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan prosesi ibadah sholat Jumat berjamaah. Prosesi ibadah sholat Jumat berjamaah ini bukan karena perintah negara, bukan karena adanya undang-undang negara yang mengatur untuk melaksanakan sholat Jumat, melainkan ini semua merupakan syariat, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disunnahkan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kedatangan kita pada Jumat hari ini lebih baik daripada Jumat-Jumat sebelumnya, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kedatangan kita ke masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, seraya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keinginan dan segala kemudahan jalan hidup yang kita rasakan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga dalam keadaan apapun dan kapanpun maut menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah dan iman serta Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bulan Muharram merupakan bulan renungan bagi kita, pergantian tahun dari 1444 Hijriah kepada 1445 Hijriah. Jika pada tahun-tahun yang lalu kita masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil, maka kita usahakan agar pada tahun yang baru ini kita hilangkan kesalahan-kesalahan dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Maka yang menjadi pertanyaan, kapan lagi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita kalau bukan sekarang, para jamaah sekalian? Kenapa kita harus menunda-nunda untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan kepada Allah, padahal kita tidak tahu ajal kapan menjemput kita. Yang pasti di dunia ini adalah pada suatu saat nanti kita semua akan mengalami, mau muda mau tua, mau kaya mau miskin, mau beliau merupakan pejabat atau rakyat jelata, maka semuanya akan merasakan kematian di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran, memberikan arti yang begitu detail, memberikan arti yang begitu sangat luar biasa. Kami tidak menjadikan hidup abadi seseorang manusia sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan sebuah kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai ujian. Dan di sini dimaksudkan bahwa ujian cobaan itu bukan sekedar hanya berupa musibah, berupa kematian, bahwa ujian harta yang dimiliki, pangkat yang dimiliki itu juga merupakan ujian dan merupakan cobaan bagi setiap manusia. Maka dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jika kita memahami di atas para jamaah sekalian, maka kita akan sadar bahwa kematian pasti akan datang dan kedatangannya itu tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda-nunda dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, ada satu kisah yang sangat penting, yang makna dan hikmahnya luar biasa dapat kita ambil dalam pelajaran hidup. Suatu ketika putra seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab pulang dari sekolah dan menangis. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, "Mengapa engkau menangis wahai anakku?" Kemudian anak tersebut menjawab bahwa teman-temannya menghitung berapa banyak tambalan yang ada di dalam bajunya. Padahal ia adalah anak seorang raja, anak seorang penguasa dari sepertiga bumi yang dimilikinya pada saat itu. Tetapi teman-temannya mengejek dengan berapa banyak tambalan yang ada di dalam bajunya. Kemudian ayahnya Umar bin Khattab menjadi gundah, menjadi termenung memikirkan anaknya. Ia merasa kasihan kepada anaknya, para jamaah. Maka ia segera mengirim surat kepada bendahara negara untuk meminjam uang sebanyak 4 dirham dengan jaminan gajinya bulan depan dipotong agar dapat memberikan baju anaknya tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh bendahara tersebut, para jamaah? Bendahara tersebut membalas suratnya. Dalam surat itu ia mengatakan, "Hai Umar, hai Amirul Mukminin, adakah engkau telah memastikan bahwa engkau akan hidup sampai bulan depan? Bagaimana jika engkau meninggal dunia sebelum engkau melunasi hutang tersebut? Apa yang akan engkau perbuat terhadap hutang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Umar bin Khattab setelah membaca surat dari bendahara negara tersebut, Umar menangis tersungkur, menangis terseduh-seduh. Kemudian ia menasehati kepada anaknya, "Wahai anakku, berangkatlah engkau ke sekolah sebagaimana biasanya, karena aku tidak dapat memperhitungkan umurku walaupun 1 jam ke depan." Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Setelah kita menyimak peristiwa yang dialami oleh sosok Amirul Mukminin dan anaknya tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, menegaskan kepada kita semua bahwa Allah lah zat yang menentukan hidup matinya makhluknya. Kapan saja ia berkehendak, maka tidak ada satu kekuatan apapun, satu yang menghalangi apapun itu untuk mencegah apa yang telah menjadi takdirnya. Dan jika beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalang-halanginya walaupun sejengkal tangan. Maka sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya umur yang diberikan oleh Allah ini, karena pada suatu saat nanti kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita belum sempat mengerjakan kebajikan, maka kerugian dan penyesalan yang tiada tara. Dan jika telah mengerjakan banyak kebajikan dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka kebahagiaan yang tiada tara tersebut akan didapatinya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang paling manusia yang paling mulia, salah satu manusia yang paling soleh adalah ketika manusia tersebut diberikan panjang umur oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk berbuat kebajikan selama umurnya tersebut diperpanjang. Maka Rasulullah SAW bersabda, tanda kecelakaan itu ada 4. Hadirin sekalian, pertama, tidak mengingat-ingat dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu telah tersimpan di sisi Allah.
Kedua, menyebut-nyebut segala kebaikan yang telah diperbuat, padahal siapapun tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Maka yang ketiga diingatkan oleh Rasulullah, yaitu memandang kepada orang-orang yang lebih unggul dalam soal duniawi. Artinya dia merasa lebih soleh, merasa lebih baik daripada orang-orang yang kesehariannya hanya duniawi saja. Maka yang keempat, memandang orang-orang yang lebih rendah dalam soal ukhrawi, dalam soal akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menghendaki dia sedang dia tidak menghendaki aku, maka dia tinggalkan aku. Sidang Jumat rahimahullah, dari hadis Rasulullah SAW tersebut mengisyaratkan bahwa terjadinya akibat tentu adanya sebuah sebab. Jika kita tidak menghindar, jika kita terhindar dari siksa api neraka, namun kita tidak menghentikan perbuatan yang keji dan mungkar, maka tetap saja kita akan berada di dalam neraka tersebut dan tergolong sebagai orang-orang yang berdusta. Sidang Jumat rahimahullah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit untuk menentukannya, atau suatu yang menimbulkan keraguan antara haram dan halal, baik buruk maupun sah dan tidak sah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidup beragama yang akan mengantarkan hamba-hambanya menuju kebaikan yang hakiki di akhirat nanti. Orang yang tidak mau atau menolak tuntunan agama Islam, berarti ia sama saja dengan menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maka orang-orang yang berbahagia, orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah panjang umurnya dan mengisi umurnya tersebut dengan amalan-amalan yang saleh, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan sebaliknya, orang-orang yang paling celaka adalah orang yang kebetulan diberikan umur panjang oleh Allah, tetapi tidak dipakai untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang akan dilakukannya. Makin panjang umurnya, makin bejat akhlaknya, makin panjang umurnya, makin sering narkoba, masih sering menggunjing orang, masih sering mencari-cari kesalahan orang. Inilah yang disebut sebuah hidup yang sangat tercela. Maka sidang Jumat rahimahullah, kita semua sebagai hamba Allah yang beriman, kita menyadari bahwa umur adalah rahasia Allah. Tiada seorang makhluk pun, satu pun, siapapun dia yang mengetahui ajalnya akan datang kapan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan juga berbareng mengerjakan amalan-amalan yang saleh, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimahullah, berbahagialah kita sebagai orang Islam karena kita memperoleh kesempatan untuk memasuki tahun yang baru ini. Namun kita tidak boleh lengah. Jangan lupa bahwa suatu saat nanti Allah akan mengambil nyawa kita jika Dia menghendaki. Entah esok pagi, entah minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Maka tahun baru ini merupakan ajal bagi koreksi diri kita, merenungkan kembali amal usaha kita pada tahun-tahun yang lalu. Jika amalan kita jelek, maka kita harus bertekad bulat untuk memperbaiki amalan-amalan pada tahun ini. Maka jika pada tahun lalu amalan kita sudah baik, maka pada tahun ini berusaha kita menjadi lebih baik dengan amalan-amalan yang terus dipertahankan dan istiqamah. Kita harus mempunyai obsesi bahwa kita ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan begitu amalan kebaikan kita akan terus meningkat dan mencapai sisi derajat ketakwaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya marilah kita mengikhlaskan niat dan membulatkan tekad kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dengan mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon taufik, memohon hidayah dan inayahnya, agar amal ibadah kita tidak putus di tengah jalan hanya disebabkan oleh terpengaruh oleh keindahan dan kemewahan dunia yang menipu ini. Juga kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala meningkatkan amal kebaikan kita, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
mengingatkan sekali lagi bahwa kita sudah berada pada akhir zaman. Semua kezaliman, semua kemaksiatan telah diperbuat oleh semua orang pada zaman ini. Contoh akhir-akhir ini yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam adalah munculnya aliran-aliran sesat, munculnya lembaga-lembaga pendidikan sesat yang boleh kita sebut akhir ini muncul pondok-pondok pesantren, salah satunya pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, dengan membawa konsep Islam, membawa akidah yang sesat yang menyesatkan kepada seluruh santri-santri dan orang-orang yang di sekitarnya termasuk di Indonesia ini. Maka sudah menjadi kewajiban, menjadi sebuah tameng, menjadi keyakinan kita untuk terus bersatu pada zaman sekarang ini. Tidak boleh kita sekarang memandang apakah kita adalah Nahdlatul Ulama, tidak boleh kita memandang apakah kita Muhammadiyah, apakah kita Jamaah Tabligh, apakah kita Persis, apakah kita Parmusi atau Wahabi Salafi. Tetapi jika sudah akidah dirusak, sudah keyakinan dalam beragama kita diganggu oleh orang-orang pintar tetapi tidak benar tersebut, maka hilangkan konsep perbedaan itu semua. Marilah kita bersatu dalam satu tekad untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Memecah belah umat ini sangat gampang, hadirin sekalian. Cukup menjadikan orang-orang yang pintar dalam berbahasa, orang-orang yang pintar dalam akademik dibayar dengan ratusan juta, dibayar dengan ratusan miliaran oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang memiliki proyek menghancurkan Islam. Maka disitulah lemahnya, titik lemahnya umat Islam. Maka pada kesempatan ini kami ingin memberitahu kepada para jamaah sekalian bahwasanya pada kesempatan Jumat ini saya Fikri Hazartala menjadi khatib pada khutbah sholat Jumat ini merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan, karena ini merupakan salah satu jadwal daripada safari dakwah kami yang ditugaskan oleh Ikatan Dai Muda Kalimantan Timur melalui Dewan Pimpinan Wilayahnya. Kebetulan kami sedang liburan selama 2 bulan dari kuliah di Universitas Islam Malang, maka kami memanfaatkan waktu untuk ditugaskan melakukan safari dakwah. Safari dakwah pada saat ini adalah sangat penting karena bertepatan dengan penyalahgunaan akidah umat di tengah-tengah perjalanan hidup kita sekarang ini. Maka oleh karena itu persatuan umat sangat sekali diperlukan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Kades, Pak Kasmir di Labuhan Lama ini. Jalan ini sangat rusak, perjalanannya cukup lama. Oleh karena itu juga pembangunan masjid ini yang sekarang sedang dibangun, kami mengharapkan dan Pak Kades serta warga sekalian mengharapkan agar pembangunannya cepat selesai. Dengan cara apa? Mempersatukan umat yang ada di Labuhan Lama ini dengan cara menyumbangkan dana. Orang-orang kaya berinfak, orang-orang yang kaya juga berzakat, orang-orang yang miskin yang kurang mampu membantu dengan pikiran, dengan tenaganya, dengan jiwanya. Semuanya bisa dilakukan asal kita niat untuk membangun sebuah umat yang ada di Labuhan Lama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dalam pembangunan yang ada di desa ini, terutama masjid yang ada baru dibangun di sebelah sana itu. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang ibadah, ladang pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon doa. Ada sekitar 5 jadwal sampai 10 jadwal lagi kami ingin melaksanakan safari dakwah. Oleh karena itu mudah-mudahan kami senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mensyiarkan agama Islam di tengah penyesatan umat yang luar biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam wa 'ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah Ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah kedua ini, marilah kita senantiasa mengisi dengan berbagai panjatan doa agar senantiasa segala kesusahan hidup, agar senantiasa segala apa yang kita impi-impikan, yang kita inginkan untuk masa depan anak kita, untuk masa depan keluarga kita, untuk masa depan kampung kita, senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada khutbah kedua ini yang tidak lupa saya sampaikan setiap khutbahnya, para generasi muda sekarang harus merapatkan barisan untuk terus serius menuntut ilmu, karena di kemudian hari estafet kepemimpinan itu ada di tangan kita. Jadilah kita seorang pemuda sesuai pesan agama kita, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada tiga yang disebutkan. Yang pertama generasi, yaitu generasi yang siddiq, generasi yang jujur. Generasi muda sekarang sedikit sekali kita temui generasi yang jujur, yang mengatakan benar itu benar, mengatakan salah itu salah. Justru sekarang sangat langka. Banyak sekarang anak muda yang mengatakan benar itu salah dan mengatakan salah itu benar, demi kebahagiaan gengsinya, demi kebahagiaan untuk perkumpulannya. Kemudian yang kedua disebutkan generasi yang syuhada, generasi yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, jiwanya, usianya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ini sudah jarang kita temui. Dan kemudian generasi yang tiga, generasi yang soleh, generasi yang taat kepada Allah. Ini jarang sekali kita lihat anak muda sekarang. Contoh kecil, menyingkirkan batu di tengah jalan yang dapat membahayakan lawan maupun kawan. Ini merupakan perbuatan soleh, tetapi jarang sekali kita lihat zaman sekarang ini. Oleh karena itu para generasi muda sekarang harus ingat bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan engkau akan jadi pemimpin, engkau jadi akan orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Maka manfaatkanlah di masa mudamu sekarang ini untuk senantiasa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan pengalaman-pengalaman organisasi maupun non-organisasi. Dengan demikian estafet kepemimpinan negara maupun kepemimpinan Islam nanti akan terwujud menjadi sebuah rahmat bagi sekalian alam. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqdir ya Mu'id ya Rahim ya Wadud abdina bihalalika al-haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika an ma'siwa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'arqudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.